Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sustainability manufacture terkait user persona. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Mas Adam Izudin, kemudian ada Pak Bonifasius Suisardo, kemudian ada saya sendiri Rizky Ari Ferdian. Selanjutnya, eh, kami akan mengawali tentang problem dalam industri manufaktur di packaging, terutama untuk penggunaan plastik ya, tradisional plastik untuk packaging makanan. Jadi dalam kemasan plastik ini menyumbang kurang lebih 40% dari produksi plastik. Sejalan dengan itu, konsumsi makanan yang terus meningkat dan menyumbang 30% dari total sampah di TPA, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan menempatkan negara kita sebagai penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Uh, Bisa kita lihat dalam grafik pie chart di samping kanan untuk volume share dalam juta unit untuk key pack material di Indonesia dalam packaging industri adalah ada peningkatan dari 40,2% menjadi 40 sekian persen. Jadi ada pertambahan jumlah setiap tahunnya. Kemudian untuk konsumsi makanan kemasan mengalami pertumbuhan pesat. Industri pengemasan di Indonesia diperkirakan akan mencapai 159,2 miliar unit pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,4% dan 44% pangsanya dimiliki oleh produk makanan. Untuk perlu kita ketahui untuk produk plastik atau kantong kresek yang diproduksi di Indonesia kebanyakan menggunakan bahan dari PE atau polyethylene. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adam Isudin. Untuk solusi dari masalah yang tadi dijelaskan oleh Mas Ari, yaitu adanya inovasi baru, penggunaan material uh, untuk bahan dasar plastik, yaitu bioplastik. Di mana bioplastik sendiri itu adalah yang biasa dikenal dengan plastik dengan bahan dasar bio atau juga yang bisa terdegradasi oleh hayati atau mungkin keduanya ya. Untuk bioplastik sendiri itu dibuat ada beberapa material dari tumbuhan yang bisa digunakan untuk pembuatan bioplastik. Seperti contohnya untuk bioetanol itu berasal dari tebu, kemudian untuk minyaknya sendiri dari biji jarah, kemudian starch atau patinya dari kentang dan juga selulosa dari jenis-jenis dedaunan. Untuk klasifikasi bioplastik itu terbagi jadi dua, ada non biodegradable dan juga biodegradable, di mana keduanya masih dalam bahan dasarnya yaitu bio-based. Ya, selanjutnya. Untuk persona, kita di sini akan menjelaskan beberapa user persona tentang produk kami, yaitu packaging untuk makanan berbahan dasar bioplastik. Untuk user persona pertama di sini ada Saudara Budi dengan usia 40 tahun. Pak Budi ini adalah seorang CEO dari startup yang berada di Jakarta. Pak Budi ini memiliki uh, ten- startup yaitu tentang food packaging yang berbahan dasar bioplastik. Dia sudah mempunyai pengalaman selama 15 tahun di packaging industri dan dia ingin sekali mengembangkan atau menginovasi tentang packaging industri yang lebih sustainable, yaitu dengan menggunakan bioplastik. Tujuan dari beliau ini yaitu mengurangi Indonesia dari ketergantungan plastik konvensional, menggunakan plastik yang lebih sustainable dan di, mudah untuk biodegradable
Kemudian untuk frustrationnya, untuk kesusahan dari Pak Budi ini yaitu untuk meyakinkan konsumer dan juga usaha-usaha di Indonesia untuk beralih menggunakan plastik yang lebih sustainable, walaupun harganya cukup mahal ya untuk plastik dengan bahan dasar bioplastik ini. Kemudian untuk kebutuhannya, Pak Budi ini ingin sekali mendapatkan akses tentang research dan juga development terkait dengan packaging berbahan dasar bioplastik. Kemudian untuk kebiasaannya, behaviornya ini, Pak Budi seringkali mengikuti atau menjadi pembicara di workshop-workshop atau juga seminar tentang startupnya dia yang tentang startupnya dia untuk membuat sebuah inovasi di mana adanya sebuah inovasi tentang penggunaan packaging untuk makanan berbahan dasar bioplastik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Budi. Baik, terima kasih untuk user persona yang kedua. Ini dari Rini yang berumur 35 tahun. Ya, dia adalah seorang product manager yang berlokasi di Jakarta. Rini ini adalah seorang product manager yang berpikiran maju, di mana yang memfokuskan diri pada pengembangan kemasan, solusi kemasan yang berkelanjutan untuk industri makanan. Dengan pengalaman yang lebih dari 10 tahun dalam industri kemasan, dia sangat tertarik pada teknologi bioplastik dan selalu mencari tahu tentang inovasi-inovasi dari material yang dapat menurunkan dampak lingkungan tanpa mengurangi dari kualitas produk itu sendiri. Nah, tujuan dari Rini ini adalah untuk dapat mendevelop serta meluncurkan produk baru dari kemasan makanan yang sustainable yang dibuat dari bioplastik. Nah, sedangkan kebutuhan yang dimiliki oleh Rini itu adalah kebutuhan terkait dengan relasi yang kuat dengan pemasok bioplastik yang mana yang dapat menyediakan material yang sesuai dengan perusahaan Rini, baik itu sustainability-nya dan standar kualitasnya. Namun demikian, Rini juga menghadapi tantangan, yaitu bahwa saat ini bioplastik memiliki harga yang tinggi jika dibandingkan dengan plastik PE atau non bioplastik. Nah, untuk itu Rini ini sering menghadiri konferensi-konferensi atau lokakarya tentang sustainable packaging untuk menambah jaringan dia terhadap industri dan untuk mendapatkan insight-insight terkait dengan bioplastik tersebut. Selanjutnya. Next adalah user persona dari Putri yang berumur 32 tahun. Putri ini adalah seorang sustainability manager untuk retail dan grosir atau jaringan retail dan grosir yang lokasinya di Jakarta. Putri ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberlangsungan lingkungan dan telah mempraktekkan perubahan pola kerja yang lebih condong kepada sustainability environmental di perusahaannya, dan dengan didorong oleh latar belakang Putri yang kuat dalam hal ilmu lingkungan dan bisnis yang berkelanjutan, Putri ini sangat
paham terhadap dampak dari limbah plastik yang dihasilkan oleh kemasan terhadap lingkungan. Dan Putri juga sangat aktif dalam mencari alternatif kemasan plastik yang lain daripada tradisional plastik yang dibuat dari tadi dijelaskan polietilen. Tujuan dari Putri ini adalah untuk mendapatkan sumber kemasan untuk makanan yang tidak hanya bisa berkelanjutan, tapi juga sangat praktis baik untuk retailer ataupun konsumen. Kebutuhan dari Putri ini adalah supplier yang reliable, baik itu dari standar kualitas, kemudian harga yang kompetitif dari kemasan bioplastik tersebut. Nah, tantangan yang dihadapi Putri ini adalah mencari solusi kemasan bioplastik yang dapat berkompetisi dari harga dan fungsinya dibandingkan dengan kemasan plastik secara konvensional. Nah, Putri ini juga aktif dalam membangun hubungan dengan supplier melalui diskusi teknis terkait dengan spesifikasi, kemudian harga, dan keuntungan yang bisa diberikan terhadap lingkungan dari produk-produk mereka. Selanjutnya, nah berikut ini adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk menyusun user persona ini. Dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih.